Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Di video kami ini kami akan membahas mengenai wireless local area network. Nah, jadi apa sih itu wireless local area network? Nah, sebelum Oh iya, kita lupa perkenalan dulu. Oke, dari saya Adi Junaidi. Saya Abid Nomin Harun. Nama saya Amiruddin Paneo. Kami dari kelas C. Iya, Kelas C kelompok 4. Kelompok 4. Aha. Oke, langsung. Apa itu wireless LAN? Jadi sebenarnya wireless LAN ini merupakan jaringan LAN yang dibangun menggunakan transmisi gelombang radio, yang dimana di setiap host dipasangkan adapter wireless. Nah, fungsi adapter wireless ini adalah menerima dan mengirim informasi menggunakan gelombang radio. Oh, jadi untuk bisa memanfaatkan wireless LAN ini, setiap device yang ingin memanfaatkan harus ada adapter. Iya, kalau tanpa itu tidak ada yang bisa mengirim, tidak ada juga yang bisa menerima. Oh iya. Selanjutnya kelebihan dari wireless LAN ini. Kelebihan yang pertama itu ia dapat meningkatkan fleksibilitas. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan kabel LAN. Jadi kita bisa menggunakan wireless LAN ini se-fleksibel mungkin. Kemudian yang Jadi kedua, tidak terikat dengan kabel. Iya. Ya? Jadi kita bisa sambil guling, sambil duduk, itu lebih fleksibel intinya. iya. Secara umum berarti wireless LAN ini upgrade atau peningkatan dari LAN ya? Iya, Karena kemarin-kemarin masih menggunakan kabel. masih menggunakan kabel. Nah, sekarang sudah di-upgrade menjadi wireless. Dan lebih banyak keuntungannya. Ya, Ya, jadi Dan banyak. ini yang salah satu yang akan kita jelaskan. Jadi kelebihan yang kedua ini adalah meningkatkan produktivitas. Iya. Jadi Anda Gimana bisa itu? menggunakan wireless LAN ini di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, selama kalian masih ada di jangkauan akses point. Iya, betul. Oh, iya. Jadi terserah Anda mau duduk bincang-bincang seperti ini selama selama handphone kalian masih terkoneksi di internet dan akses pointnya masih dapat dijangkau, maka jaringan tersebut bisa digunakan. Kemudian kelebihan yang ketiga ini yaitu dapat mengurangi biaya. Oh, biaya. Iya, yang saya maksud mengurangi biaya ini kan biasanya kita menggunakan kabel. Kabel. Oh, berarti biaya kabel mahal ya? Iya, kabel ini sangat mahal. Oh, iya. Jadi kalau misalnya kita ingin menambah jangkauan, kalau dulu ya kita ingin menambah jangkauan dari jaringan kita, bisa kita membeli kabel. Nah, dengan menggunakan wireless LAN ini kita dapat mengurangi biaya untuk membeli kabel karena jangkauan dari wireless LAN ini cukup luas. Lumayan luas. Iya. Dan kalau kita menggunakan kabel semakin jauh kita berada, itu berarti kabel yang kita akan Butuhkan juga semakin panjang dan iya. justru akan jadi Akan mahal juga. berpengaruh Ini di akan mahal. harga ya. Jadi wireless ini dapat mengurangi pengeluaran kita untuk membeli kabel. Oke. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu wireless LAN ini dapat beradaptasi dan berkembang sesuai perubahan zaman. Oh iya. Lebih mudah Iya. lebih mudah dikembangkan. Nantinya wireless LAN ini bisa diadaptasikan atau bisa diaplikasikan di IoT. Oh, Internet of Things. Iya, tepat sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi apa saja yang menggunakan wireless ini. Oh iya, ada banyak berarti ya. Iya, jadi bukan cuma- hanya wireless LAN saja, tapi ada WPAN, wireless personal area network. Iya. Jadi WPAN ini sama saja dengan Bluetooth. Oh, sama dengan Kita mengkoneksikan sebuah device ke device lainnya. Jadi satu device ke device lainnya. Namun perbedaan dari Bluetooth dengan WPAN ini berbeda dari jangkauan yang bisa dijangkau. Oh, iya. Kalau WPAN ini jangkauannya hanya kecil dibandingkan Bluetooth. Oh iya. Nah, kemudian ada WLAN itu sendiri, terus ada W1 yaitu wireless wide area network. Jadi jangkauannya itu lebih luas lagi Lebih luas, ya. dibandingkan WPAN itu sendiri. Kemudian ada Bluetooth yang saya sudah jelaskan tadi, kemudian ada Wi-Fi, jangkauannya lebih luas lagi. Kemudian ada WMAX, kemudian ada cellular broadband dan satellite broadband, jangkauannya itu lebih luas lagi. Bahkan Jadi satelit- makin ke bawah jadi makin luas ya. Iya, satelit dapat menjangkau tempat-tempat yang kita tidak bisa letakkan jaringan. Oh, ini betul-betul. Jadi teknologi ini sungguh Banyak teknologi banyak teknologi yang menggunakan wireless ini. Oh, iya. Kemudian seperti yang saya bilang di awal tadi, sesuai definisinya, wireless LAN ini menggunakan gelombang radio. Untuk mentransmisikan data. Iya, tepat sekali. Jadi sebenarnya wireless LAN ini menggunakan gelombang radio di sekitar antara UHF dan SHF.
Apa itu UHF? Jadi UHF itu merupakan singkatan dari Ultra High Frequency. Sedangkan SHF merupakan singkatan dari Super High Frequency. Jadi di sekitar 300 megahertz sampai 300 giga atau 300 mega megahertz. sampai dengan 50 gigahertz. Oh iya. Kemudian kita akan membahas perkembangannya. Perkembangan. Oh iya. Oke. Berarti semakin kesini semakin berkembang tentunya. Iya, sesuai yang saya bilang tadi, kelebihannya itu dia dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Jadi pada tahun Kira-kira bagaimana itu perkembangan? pertama itu ada sebuah institut electrical electronic engineer membuat standarisasi IEE. Iya, tepat sekali. IEE. E-nya ada 3. Triple E. Oke. Iya, tepat. Mereka membuat standarisasi untuk WLAN itu sendiri. Yang pertama ada 802.11, itu yang pertama sekali. Dia kecepatannya itu masih 2 megabyte. Oh iya. 2 megabyte per second. Kemudian dikembangkan lagi ada 802.11b yang kecepatannya 11, kemudian muncul lagi 11A, kemudian ada 11G, 11N, ada 11 ada AC dan A, yang paling terbaru ini ada AD. Jadi AD ini 802.11 AD ini dia menggabungkan itu ada A, B, G, N, semua pendahulu digabungkan. Jadi itu perkembangan terbaru dari wireless LAN itu sendiri. Ini mungkin tentu seiring berjalannya waktu tentu pasti akan terus berkembang Ya, terus seperti berkembang. Yang tadi sudah disebutkan. Dia dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Oke. Kemudian jika kalau kita bandingkan dengan LAN, kalau untuk skala layernya itu ini perbandingan antara kita bandingkan WLAN dengan LAN. menggunakan wireless dengan menggunakan kabel. Kalau wireless itu dia menggunakan gelombang radio. Ya, seperti yang dikatakan Sedangkan tadi ya. untuk LAN dia masih menggunakan kabel. Ini perbedaan media untuk transmisi data. Iya. Kemudian yang kedua, wireless itu dia menghindari tabrakan, jaringan. Oh, ini karakteristik media aksesnya ya? Iya, media aksesnya. Kalau wireless itu dia menghindari jaringan, menghindari tabrakan. tabrakan jaringan. Iya, Iya, itu maksud saya. Kalau untuk LAN dia mendeteksi tabrakan jaringan. Oh iya. Kemudian untuk ketersediaannya itu, kalau wireless LAN itu selama kalian berada di jangkauan akses poinnya, kalian bisa menggunakan Masih jaringan. bisa memanfaatkan wireless LAN Ya ini. itu. Yang penting kalian berada di jangkauan akses poin itu. Iya. Kemudian untuk LAN sendiri dia masih tergantung dengan kabel. Jadi sepanjang kabel itu ada, maka sebatas itu kalian menggunakan jaringan tersebut. Iya, betul. Kemudian untuk gangguan signalnya itu di wireless itu ada, karena bisa jadi wireless itu bertabrakan antara channel dan channelnya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Iya. Kemudian untuk LAN itu sendiri gangguannya itu sedikit, bukan tidak ada tapi sedikit. Oh, Misalnya karena menggunakan kabel. Iya, kabel. Cuman tetap ada kekurangan dan kelebihan ya. Iya. Kalau kita menggunakan kabel mungkin jaraknya itu akan terbatas, tapi untuk gangguan itu justru malah sedikit. Takutnya kalau misalnya kabelnya ada patah atau putus ya. Itu akan sangat fatal sekali. Iya sih. Kemudian untuk regulasinya, kalau wireless LAN ini dia menggunakan regulasi dari IEE, tetapi sesuai dari regulasi dari masing-masing negara yang menggunakan itu. Oh, ada tambahan regulasi. Iya, tambahan regulasi. Tergantung di negara mana yang diterapkan. Iya, tergantung di negara mana yang diterapkan. Kalau untuk LAN sendiri, dia menggunakan standar regulasi dari IEE. Tanpa ada regulasi tambahan. Okay. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang mengenai singkat tentang wireless LAN itu sendiri. Oke. Mungkin saya bisa melanjutkan dengan beberapa contoh hardware dari wireless LAN ini bagaimana? Iya, betul. Yang pertama itu namanya adalah wireless NIC atau Network Interface Card, atau dalam bahasa Indonesia kartu jaringan. Untuk kartu jaringan ini sendiri sering kita temukan di laptop. Ketika kita melihat ada laptop terus
ada untuk colokan LAN-nya. Oke. Nah, di dalam situ itu ada kartu jaringan atau NIC ini. Ya. Oh iya. Iya. Sedangkan untuk wireless LAN kita akan menggunakan modem. Kan tidak menggunakan kabel kita. Jadi kita menangkap jaringan menggunakan modem. Oke, untuk hardware yang berikutnya adalah wireless home router atau router yang tidak menggunakan kabel. Seperti salah satunya adalah IndiHome. Oh, IndiHome ya. Iya. Jadi IndiHome kan tidak seperti sistem jaringan yang ada di kampus-kampus, semuanya harus menggunakan LAN. Ini kita bisa mengakses jaringan tanpa harus ada kabel. Oh, gitu ya. Oke, langsung saja. Mungkin Oke. tipe-tipe wireless ya. Oke. Jadi saya akan mencoba menjelaskan mengenai tipe wireless yang digunakan atau wireless topology lah. Nah, wireless topology itu dari ilmu yang saya pelajari dan dari yang saya ketahui itu terdapat dua topologi, yaitu namanya pertama ada ad hoc, kemudian ada juga yang namanya infrastruktur mode. Ya. Nah, ad hoc ini sering kita istilahkan dengan tethering sebenarnya. Cuman tethering yang kita ketahui itu mungkin terlalu luas pemahamannya atau mungkin terlalu mungkin salah ya. Ada sedikit misconception. Iya, ada sedikit miss lah. Jadi tethering yang sebenarnya yang kami pelajari itu adalah satu jaringan itu terhubung ke satu perangkat. Oh, berarti hanya bisa dua device. Iya, hanya dua device. Artinya satu mengeluarkan jaringan, satu menerima jaringan. Seperti itu. Nah, cuman kan kalau di kalangan kita kita menyebutnya tethering. Padahal orang yang menggunakan tethering itu ada sekitar lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. Nah, jadi penggunaan istilah tethering itu kurang tepat. Jadi secara gampangnya cara mengingatnya itu ad hoc itu mode antara satu ke satu lah. Nah, kemudian ada yang namanya infrastruktur mode. Nah, infrastruktur mode ini sebenarnya yang kita sering katakan tethering. Mungkin inilah penyebutan tethering yang benar. Yang benar, Ya, karena dia dari satu jaringan itu bisa diterima oleh banyak device. Seperti yang kita sering lakukan ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba menjelaskan mengenai wireless client and access point. Jadi cara kerja bagaimana sih antara kita menghubungkan device ke jaringan. Iya. Jadi kita lebih pahami lagi lebih dalam. Jadi di dalam proses penghubungan itu terdapat ada yang namanya autentifikasi. Pertama ada discover access point, kemudian ada yang namanya autentifikasi, yang ketiga ada yang namanya asosiasi. Nah, yang pertama discovery access point itu secara gampangnya itu mungkin seperti ini ya, kita user menghidupkan wifi terus mencari ada wifi apa saja yang tersedia. Mungkin itu contoh singkatnya. Nah, kemudian itu discover kan. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapat jaringan yang kita ingin masuk di dalamnya, nah kemudian kita akan masuk ke tahap authenticate. Autentikasi. Nah, di autentikasi ini itu ketika jaringan yang kita gunakan menggunakan ada pengaman atau passwordnya. Nah, maka itu bagian dari tahap ini. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada pengaman, tidak ada password, security mode atau password, maka kita langsung akan pindah ke asosiasi. Secara istilahnya ada dua ya, ada open autentikasi dan security autentikasi. Nah, open authentication itu wifi yang tidak menggunakan password. Sedangkan security authentication itu password. Jadi kita harus masukkan dulu password, baru kita diterima di jaringan bisa itu. menggunakan jaringan. Kalau misalnya kita salah masukkan password, otomatis kita kembali lagi ke tahap yang pertama itu discover access point. Nah, ada beberapa parameter ya dalam elemen-elemen yang ada dalam jaringan lah yang saya bisa sebut seperti itu. Nah, yang pertama itu ada SSID. SSID mungkin sudah tidak terlalu bagi kita ya, cuman SSID intinya mungkin itu cuman sekedar sering didengar lah, tapi tidak tahu apa itu SSID itu. Ya, jadi sebenarnya SSID itu adalah singkatan dari
service set identifier. Oh. Service set identifier itu maksudnya nama dari jaringan itulah. Seperti nama wifi ya? Nama wifi-nya, nama jaringannya apa. Nah, kemudian jadi kayaknya SSID ini lumayan penting ya. Misalnya Iya. kita berusaha mencari wifi, jadi kita bisa membedakan antara wifi satu dengan lainnya melalui SSID atau nama wifi-nya. Nama wifi. Nah, kemudian ada elemen yang berikutnya yaitu password. Nah, password ini sebenarnya untuk keperluan autentikasi tadi iya, ya. betul. Nah, sebenarnya password ini tergantung dari kita menggunakan elemen yang satunya lagi, yaitu security mode. Kalau misalnya kita menggunakan tidak menggunakan mode pengaman seperti yang tadi, berarti kita tidak akan masuk ke elemen password tadi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan security mode ya WPA2 atau WPA2 dan lain sebagainya, otomatis dia memerlukan elemen password. Dan kebanyakan untuk wifi sekarang dia menggunakan pengaman WPA2 itu. Iya betul, WPA2 itu karena ya siapa sih yang mau jaringannya dimasukin sembarangan. Nah, kemudian ada network mode. Nah, network mode ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Amir tadi. Itu network mode itu lebih ke frekuensi mana yang jaringan ini gunakan, seperti A, Standar apa yang akan digunakan iya, ya? betul. A, B, G seperti A, B, G, N, A, C, A, D dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya A itu kan nama frekuensi ya, cuma disingkat lebih anulah. Kemudian ada channel setting. Nah, channel setting ini bagaimana ya? Kita mengatur channelnya itu di mana saya misalnya di satu ruangan nih ya, ada 3 akses point. Kalau kita di 3 akses point itu kita pakai channel yang sama, yang kita takutkan itu nantinya jaringan itu akan bertabrakan ya, betul. Akan ada gangguan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, jika ada di satu ruangan ada 3 akses point, maka kita di setiap akses point itu kita menggunakan channel yang berbeda. Channel yang berbeda. Intinya definisi channel ini sendiri kayaknya frekuensi ya. Iya, frekuensi. Di titik frekuensi mana yang digunakan. Iya. Jadi ketika satu akses point memiliki fungsi yang misalnya fungsi berbeda dengan akses point lain, kemudian kita ingin mengakses akses point yang tadi, otomatis kita memerlukan channel akses point yang ini, bukan channel akses point ini, supaya tujuan untuk kita sampai ke jaringan itu sampai seperti itu. Untuk info tambahan, kalau untuk khusus di Asia sendiri, channelnya itu hanya sampai dengan 11. Oh iya, 11. Kalau untuk di Eropa itu sampai dengan 14. Jumlah channel. Iya, jumlah channelnya. Nah, kemudian ada yang namanya wireless operation discovering itu. Ada 2, itu passive mode sama active mode. Oh, cara kita mencari wifi ya? Cara kita masuk ke jaringan itu. Ada 2, ada yang namanya pasif, ada yang namanya aktif. Nah, kalau pasif itu dia ya seperti wifi yang biasanya. Yang biasa kita SSID-nya terlihat nampak. Oh. Jadi biar kita tidak tahu password nama wifi-nya apa, tapi kita sudah tahu tujuan kita menyalakan wifi, misalnya kita menyalakan wifi di HP, jadi SSID-nya itu langsung muncul. Berarti dia wifi itu menggunakan passive mode. Passive mode. Artinya maksudnya kita tidak perlu tahu detail dari jaringan itu. Nah, sedangkan kalau aktif itu kita harus tahu detail dari jaringan itu. Nama SSID-nya, password. Nah, karena kalau kita buka wifi kalau contoh di wifi di kita nyalakan handphone, di handphone. kita nyalakan wifi, itu nama SSID-nya itu tidak terlihat karena ketika menggunakan active mode. Iya. Nah, jadi kita harus coba cari jaringan baru, kemudian kita harus tahu dia menggunakan security mode seperti apa. Nah, itu sih lebih aman lah. Lebih aman. Active mode ini bersifat lebih aman. Lebih aman. Karena tidak sembarang tidak sembarang orang dapat mengakses jaringan tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang RF site survey. Jadi RF site survey ini bertujuan untuk kita dapat menentukan atau memahami lingkungan di mana kita akan pasang wireless LAN ini. Dan yang kedua, kita dapat menentukan di mana posisi yang paling tepat, paling pas, di mana kita akan memasang wireless LAN ini supaya tidak ada misalnya ada dinding yang terlalu tebal. Jadi intinya survei, kita harus survei dulu untuk sebelum memasang itu. Iya. Nah, di RF site survey ini ada beberapa tahap. Yaitu yang pertama, kita harus ini kan survei toh. Jadi tahap pertama kita harus menentukan dulu, kita harus mensurvei customer apa saja yang
akan kita menggunakan. tuju. Iya. Iya. Untuk pemasangan wireless LAN ini. Di situ sudah termasuk berapa device yang kita butuhkan, berapa jumlah customer dan lain sebagainya. Selanjutnya tahap kedua adalah kita mengidentifikasi seberapa luas daerah yang akan kita pasangkan wireless LAN ini dan seberapa banyak pengguna nantinya dari wireless LAN ini. Seharusnya ya untuk melakukan tahap 2 ini sebaiknya didukung oleh Dena ruangan supaya kita bisa menentukan di mana lokasi device wireless ini dengan lebih terarah lah, tidak sekedar membayangkan tempat. Dan yang ketiga adalah setelah kita berusaha mengidentifikasi berapa besar cakupan area, kita akan menentukan titik awal access point atau yang biasa disebut WiFi ya. Wifi. Ya. Untuk menentukan titik awal access point ini, kita juga tidak bisa menentukan titik awal secara sembarangan. Kita harus memperhatikan apakah di situ ada listrik. Jangan-jangan tidak ada listrik di situ. Sedangkan ini kan alat elektronik. Iya. Dan lain sebagainya. Banyak yang harus kita perhatikan. Iya. Tahapan keempat, setelah kita melakukan survei secara data berdasarkan data-data tadi, kita akan melakukan survei yang benar-benar survei yang sesungguhnya. Artinya kita akan turun ke lapangan secara langsung. Jadi sebelumnya itu kita survei berdasarkan data. Iya, data. Iya, oke. Data terkait lokasi Sebelum siapa kita pengguna. Di tahap keempat ini, di tahap kita melakukan survei secara langsung ini, kita dapat merubah lokasi akses point yang tadi sudah kita tentukan. Misalnya, ternyata di sini kurang pas. Setelah disurvei secara langsung, jadi kita bisa merubah lokasi akses point. Atau kita mungkin bisa menambah jumlah akses point. Ketika kita survei secara langsung, kebutuhannya belum terpenuhi secara maksimal. Dan yang kelima, setelah kita melakukan survei secara langsung, kita harus mendokumentasikan semua temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan. Seperti bagaimana di sebelah mana ini lokasi akses point ini. Kita harus mendokumentasikan itu, berapa jumlah pengguna dan seberapa besar daerah ini. Jadi untuk menentukan sebuah jaringan atau wireless itu tentu sangat detail sekali ya. Iya. Untuk merancang wireless LAN itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan taruh. Iya. Kan bisa berpengaruh ke meningkatnya biaya. Iya, jadi nantinya bakal jadi boros. Iya. Karena seharusnya di dalam satu ruangan cuman kita bisa menggunakan satu access point. Ternyata dengan kita asal-asalan kita menggunakan dua access point. Di situ kan bisa menguras biaya. Iya. Oke, mungkin sekian kesimpulan dulu ya. Oke, dari kesimpulan yang saya coba dapatkan bahwa ternyata wireless local area network ini, WLAN ini ternyata seperti yang Amir katakan pertama bahwa WLAN ini sangat fleksibel sebenarnya. Maksudnya lebih keuntungan yang didapatkan itu lebih banyak kemudian tidak tergantung oleh kabel. Kemudian ini wireless ini bisa dikembangkan di aspek secara meluas di beberapa bidang yang sangat meluas. Dapat beradaptasi di segala aspek. Makanya. Pemanfaatannya di berbagai bidang. Iya, di berbagai bidang. Nah, cuman ya untuk seperti yang tadi Adi katakan untuk merancang wireless LAN itu butuh ketelitian dan juga kita harus persiapan yang matang untuk merancang wireless LAN itu seperti itu. Jadi seperti itu kesimpulannya. Ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi intinya ya itu fleksibel tapi tidak harus sembarang. Fleksibel dan tidak sembarang. Tidak sembarang untuk menetapkan di mana wireless LAN itu dipasang. Oke, jadi saya rasa sekian diskusi kami mengenai WLAN ini. Cukup sampai sini videonya. Cukup sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa disebarkan kepada orang yang membutuhkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.